Pernyataan Prabowo pada Rakernas PSI yang sebut bahwa aksi Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor menuai kritik dari banyak pihak karena ada upaya membungkam kritik. Bahkan Bivitri sebut gaya kepemimpinan seperti itu dengan istilah magok. Koruptor emang harus dihajar, tetapi kalau mereka gunakan cara-cara seperti yang disampaikan Presiden, pasti kita juga pasti melawan. Sekarang tinggal bedakan mana yang aspirasi, mana yang konspirasi. Pernyataan Pak Prabowo sudah menyalahi perspektif iklim demokrasi? Sudah menyalahi, itu ciri khas demagog, Mbak. Demagog itu seseorang pemimpin yang hanya menggunakan ilusi-ilusi untuk menjelek-jelekan kelompok yang berseberangan dengan dirinya. Oke. Itu literatur. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Dua, saya rasa Pak Presiden harus dalam hal ini juga mungkin istana harus membuktikan memberikan bukti kepada publik luas mengenai statement dari Pak Prabowo kemarin yang menyatakan bahwa aksi Indonesia Gelap ini maupun kabur aja dulu didanai oleh koruptor. Si koruptor siapa yang dia maksud? Ini kami khawatir statement seperti ini adalah merupakan suatu bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyampaikan protes yang sah dan damai di masyarakat. Jadi ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak ada buktinya dan tidak bisa dibuktikan secara logis di publik. Kalau memang ada buktinya, kemukakan ke publik. Dan menurut kami apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kalau memang hanya dasarnya adalah informasi yang berasal dari kasus yang berjalan di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Sebenarnya Marcella tuh sudah membantah sendiri. Jadi dia bilang bahwa pernyataan itu tidak dia bikin, yaitu pertama. Kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan menggambarkan cara berpikir dia ya. Jadi cara berpikirnya memang sebagai seorang tentara, tidak mungkin ada orang-orang yang berpikir secara rasional tanpa ada komando. Jadi dia mendanai gerakan Indonesia Gelap ini, ya kan, mulai konten buzzer, ya kan, yang menyerang pemerintahan Pak Prabowo, ya, program-programnya, kemudian menyerang Kejaksaan Agung, ya, kemudian juga beberapa hal-hal yang bersifat pribadi tentang masalah Jaksa Agung, salah satunya hal tersebut. Dan ini kemudian, ya, tersangka ini tidak hanya dia, ada beberapa tersangka lain, termasuk dari insan media juga yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Ini merupakan sebuah fakta yang mungkin tidak bantahkan. Apa yang dilakukan, ya kan, demo baik itu melalui turun ke lapangan dan juga melalui platform digital, ya kan, itu tidak hidup di ruang hampa. So yang kita ketahui. Ya. Kalau seorang presiden bicara, ya nggak mungkin lah presiden ini akan memfitnah atau mengeluarkan berita bohong. Jadi kembali itu yang kenyataan yang terjadi gitu loh. Dan memang selama ini pun saya bersama teman-teman pendukung pemerintah selalu melihat itu dan Tapi kenapa mahasiswa pada saat itu demo? Ini adalah bentuk dari kekhawatiran dan kegundahan keresahan mahasiswa.
Kita ingat waktu di awal-awal tahun itu ada efisiensi anggaran ya, yang sebetulnya itu adalah refocusing ya, realokasi anggaran dari APBN untuk membiayai program-program unggulannya Pak Prabowo ya, sehingga ada disisihkan sekitar 300 triliun. Pada saat itu hampir semua kementerian dan lembaga kecuali beberapa saja itu mengalami pemangkasan anggaran yang lumayan signifikan. Dan salah satu yang bikin mahasiswa pada saat itu khawatir itu adalah apakah mereka masih bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar Mahasiswa? Apakah mereka masih bisa mendapatkan, keluarganya mendapatkan akses kesehatan yang gratis? Apakah teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri dari pemerintah akan bisa melanjutkan? Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul ya, yang membuat mahasiswa kemudian menyuarakan itu Indonesia gelap. Belum lagi dalam tiga bulan pertama itu ada banyak masalah ya, kita pernah menyebutnya dengan yo-yo policy. Ada soal LPG 3 kilo ya yang sempat diluncurkan polisinya kemudian ditarik kembali ya, soal PPN. Jadi ketidakjelasan dari kebijakan pemerintah pada saat itu yang akhirnya memang dikoreksi, dan karena dikoreksi itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ini dibuat dengan kurang bijak ya. Sesuatu yang salah kemudian bergerak dengan indikasi yang jelas, bergerak bersama, itu mungkin tidak masuk di akalnya Pak Prabowo sebagai tentara, karena segala sesuatunya harus dikomandoi. Nah, mungkin cara berpikir itu sehingga dia tidak paham bahwa dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah kelompok masyarakat sipil, sangat wajar ada gerakan-gerakan sosial seperti itu yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Indonesia juga terjadi beberapa kali, tapi juga di luar negeri dengan Donald Trump di US banyak sekali ya. Kemudian demonstrasi Palestina, apapun itu, tapi memang ada pikiran-pikiran merdeka yang bisa melihat dengan akal sehat, tidak perlu ada yang bayarin, bergerak untuk menolak sesuatu. Jadi kalau bukti dengan ada pendanaan yang disalurkan oleh koruptor sawit, yaitu melalui pengacara Marcella, yang mana kita ketahui bersama bahwa itu ada dana yang mengalir. Pertama, bahwa terkesan bahwa seorang Bivitri ini membela seorang Marcella Santoso, kan seperti itu. Oh salah, Marcella soalnya sudah bilang sendiri. Ya kan? Itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua saya sampaikan bahwa tidak hanya Marcella Santoso, ada tersangka-tersangka lain ya kan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Marcella Santoso. Ini sudah dijadikan tersangka ya, kaitannya dengan melemparkan narasi-narasi itu ya kan. Siapa koruptor yang mendanai aksi Indonesia Gelap? Kalau memang dasarnya tadi adalah pengakuan Marcella di kasus Kejaksaan Agung, itu saya rasa Marcella sendiri sudah membantah video pernyataan yang ditampilkan oleh Kejagung tersebut, bahwa dia membantah ada keterkaitan dirinya dengan gerakan-gerakan Indonesia Gelap dan juga penolakan terhadap RUU TNI. Itu satu. Pernyataan Prabowo soal gerakan Indonesia Gelap didanai koruptor dinilai tidak kredibel. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan aksi demo Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor tidak kredibel dan tak dapat dibuktikan. Usman mengatakan pernyataan Prabowo tersebut hanya mengikuti proses politisasi hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor CPO yang menjerat nama pengacara Marcel Susanto. Usman mengatakan pernyataan Prabowo tersebut merupakan tuduhan serius yang perlu dibuktikan kebenarannya. Apakah benar gerakan Indonesia Gelap didalangi dan didanai oleh koruptor?